Ini mumpung ketemu, Bu, saya mau menyampaikan suara dari bawah juga terkait dengan tunjangan profesi guru yang sekarang sudah dikelola langsung oleh pusat gitu. Saya miris Bapak Ibu, ketika penyebutan honorer itu hanya untuk guru. Makanya saya sepakat ada beberapa tokoh di Indonesia yang menyebutkan, kok kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer. Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer. DPR nggak ada honorer juga kan Ibu? Tapi kenapa giliran guru kok ada honorer gitu? Ini mungkin karena ikatan regulasinya yang kurang. Yang seperti yang dikatakan Al-Boseli, makasih Bu. Ibu ingat bahwasanya guru itu tidak ada guru yang di bawah naungan Diknas saja. Tetapi ada di Depak. Solusinya cuma satu. Bikin badan guru nasional. Sehingga tidak akan terklaster itu penyelesaiannya. Yang ini punyanya Kemenag, yang ini punyanya Kemendikdas, dan sebutan lain. Oleh karena itu, mohon ini digolkan gitu. Badan guru nasional ini untuk, yaitu tadi, agar tidak terpecah-pecah di dalam memanajenya. Ini mumpung ketemu, Bu, saya mau menyampaikan suara dari bawah juga terkait dengan tunjangan profesi guru yang sekarang sudah dikelola langsung oleh pusat gitu. Ini mungkin sering diutarakan oleh Ibu Ketua kami gitu, betapa administrasi ini perlu disederhanakan. Jadi kami itu, guru itu ditandainya masih hidup atau tidak itu melalui TPG. Dengan cara, yaitu tadi, guru-guru kalau mau TPG-nya cair, itu harus lihat dulu di Info GTK. Ditanyain dulu operatornya. Divalidasi dulu. Kalau memang mereka cocok, baru dikeluarkan. Itu kan sama juga bilang, hei guru masih hidup ya gitu. Kalau yang kayak gitu. Tapi kalau maaf lagi, saya nyebutnya kayak gitu tuh bukan iri gitu. Tapi ini mohon guru diperlakukan secara adil. Beda dengan TNI, beda dengan Polri. Mereka tunjangannya lancar jaya gitu, tanpa harus validasi. Ini mohon dimasukkan di dalam sebuah regulasi gitu. Guru itu sebaiknya diperhatikan sama dengan yang lain. Kan sama-sama profesi, sama-sama yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti ada 11% guru yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Pak Sumardiansa itu menjadi kenyataan. Nanti bukan saja PGRI yang akan hilang, Bu. Tapi profesi guru akan hilang. Kalau ini tidak diperhatikan. Oleh karena itu sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Guru yang akan, tadi udah janji Bapak Ibu semua ke kami, karena ini akan kami sampaikan ke bawah. Hasil hari ini, bahwasanya tim dari Badan Legislasi DPR RI sepakat dan setuju bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Guru akan menjadi prioritas di prolegnas. Yang kedua, bahwasanya Badan Legislasi DPR RI sepakat akan dibentuk Badan Guru Nasional. Sehingga dengan demikian, yang ketiga, bahwasanya Badan Legislasi DPR RI bekerja sama dengan yang lainnya, berkoordinasi dengan yang lainnya, bahwa honorer akan diperhatikan dan akan diselesaikan dengan cara manusiawi. Undang-undang PGRI. Dan Undang-undang PGRI kan? Undang-undang PGRI emang ada? Oh, Undang-undang PGRI pun demikian. Saya mohon maaf pernah bukan berantem, berdebat dengan Bu Sri Mulyani. Ketika itu kami mengusulkan untuk memperjuangkan tentang hak-hak guru, yaitu masalah kenaikan gaji. Saya terus terang saya katakan, Bu Sri Mulyani waktu itu, mohon maaf, Ibu adalah sama-sama kami kelahiran Jawa Tengah, dan Ibu anak seorang profesor. Saya yakin Ibu tidak menjadi seperti sekarang ini tanpa adanya guru. Artinya bahwa guru itu ada sangat fundamental. Saya bisa duduk di DPR 5 periode juga karena guru. Ini yang sering dilupakan. Ini yang sering dilupakan oleh bangsa kita, bahkan pemimpin-pemimpin kita.
Dan berikutnya kami juga dengan perubahan sistem pendidikan nasional setiap ganti rejim, ini tidak ada kesinambungan sustainability-nya. Oleh karena itu, inilah pentingnya Badan Guru itu bikin roadmap pendidikan nasional untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 seperti apa. Karena tanpa itu tidak mungkin. Semua diawali dengan pendidikan dasar. Dan berikutnya kami juga menyoroti tentang masalah kesejahteraan guru, terutama Nasib Guru Bantu, yang kemarin saya juga terus mendapatkan informasi karena kami ini DPR ini rajin turun ke lapangan karena kami ketemu konstituen. Bagaimana seorang nasib guru yang gajinya 300.000, bahkan kadang-kadang dirapel 3 bulan sekali. Untuk beli bensinnya tidak cukup kalau dia kerjanya di daerah-daerah yang remote, seperti di luar Jawa, itu luar biasa. Namun dengan semangat mereka yang ingin mendidik anak bangsa kita menjadi orang yang baik dan bermartabat, mereka itu, guru-guru itu mengorbankan dirinya sehingga berangkat mengajar, pulang menjadi tukang ojek dan membawa barang, ngantar barang dan sebagainya. Namun nasib guru juga ada yang sial, Prof. Kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang tertentu, di mana tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tentang narkoba. Dia mengantarkan paket tapi tidak tahu paket apa yang dikirimkan, ternyata isinya narkoba. Gurulah yang jadi korban. Nah, ini harus ada perlindungan. Oleh karena itu saya sepakat bahwa ke depan untuk perbaikan undang-undang perlindungan guru ini harus disusun secara lex spesialis. Karena kekhususan undang-undang guru ada di atas segala-galanya. Tanpa guru kita tidak akan bisa jadi presiden, tidak akan bisa menjadi anggota DPR karena semua berlatar belakang pendidikan. Kecuali kalau ada yang meloncat tanpa pendidikan bisa jadi wapres atau apa, nggak tahu ya. Nggak tahu, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Pendidikan ini penting sekali. Oleh karena itu mengasalah lex spesialis, saya mengusulkan, setuju kalau nggak salah Ibu sebelah mengusulkan ada metode omnibus law. Saya setuju. Karena irisan guru ini tidak hanya di masalah pendidikan, tapi juga yang lainnya. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini bahwa undang-undang ASN ini tidak pernah mengatur, karena saya ikut bahas, tidak pernah ada pasal yang membatasi tentang usia 25 tahun. Itu diatur di PP. Itu yang saya persoalkan. Itulah yang menghambat daripada guru-guru tidak bisa cepat naik menjadi pegawai negeri. PP mengatur. Nah, oleh karena itu PP ini harus direvisi. Padahal pengabdiannya sudah cukup lama. Kemudian tiba-tiba diisi guru yang lulusan-lulusan baru yang mungkin kualitasnya masih jauh daripada yang senior. Nah, oleh karena itu undang-undang ini betul lex spesialis dan menggunakan metode omnibus law sehingga pasal-pasal yang tidak diatur dalam undang-undang itu bisa dianulir dalam undang-undang ini. Jadi metode omnibus law nanti akan bisa mengakomodir bahwa untuk pengangkatan guru kalau mereka sudah punya masa kerja walaupun usianya sudah di atas 25 tahun wajib dijadikan pegawai negeri. Ini saya rasa menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian saya menyoroti terhadap masalah kekerasan terhadap guru. Saya ingin juga nanti mohon dikaji, Pak. Mana batasan-batasan hak asasi manusia? Ini orang tua murid sekarang ini sudah semakin lost control. Banyak guru yang dianiaya, banyak guru yang dikriminalisasi akibat anaknya dihukum oleh guru.